Baik, izin Pak, di sini saya akan mempresentasikan praktikum 3 yang berjudul ekspresi kondisional. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Miftahul Jannah Siregar dengan NIM 11S24007. Di sini kita akan masuk langsung ke studi kasus pertama, yaitu tantangan 1. Nah, di tantangan 1 ini ada fungsi min 2. Fungsi min 2 ini memiliki tipe integer, di mana yang artinya fungsi ini menerima dua argumen bertipe integer dan mengembalikan nilai bertipe integer atau biasa kita sebut sebagai outputnya. Fungsi ini Fungsi ini membandingkan dua nilai, yaitu nilai X dan nilai Y. Jika X ini lebih kecil daripada Y, maka X dikembalikan sebagai hasil. Jika tidak, maka Y-nya ini yang akan dikembalikan. Selanjutnya ada fungsi min 3. Selanjutnya ada fungsi min 3. Fungsi min 3 ini memiliki tipe integer juga. Artinya fungsi ini menerima 3 argumen yang bertipe integer dan mengembalikan nilai bertipe integer. Fungsi ini memanfaatkan fungsi min 2 untuk mencari nilai minimum dari fungsi min 3 yaitu X, Y, Z. Jika fungsi min 2 X, Y ini lebih kecil daripada Z, maka min 2 X, Y ini dikembalikan sebagai hasil atau output. Jika tidak, maka Z-nya yang akan dikembalikan. Selanjutnya ada fungsi min 4. Fungsi min 4 ini juga memiliki tipe integer, yang artinya fungsi ini menerima 4 argumen yang bertipe integer dan mengembalikan nilai bertipe integer. Fungsi ini membandingkan em, fungsi ini membandingkan 4 nilai yang fungsi ini membandingkan Fungsi ini membandingkan 4 nilai yang memanfaatkan fungsi min 3 untuk mencari nilai minimum dari fungsi X, Y, Z, dan V. Jika fungsi min 3 X, Y, Z lebih kecil daripada V, maka min 3 X, Y, Z dikembalikan sebagai hasil. Jika tidak, maka V yang akan dikembalikan sebagai outputnya. Baik, di sini kita akan coba melakukan run. Itu terminal, new terminal, kita masukkan GHC, min O. Sini masukkan tantangan 1.hs. Kemudian kita enter. Kita panggil lagi, enter. Kita masukkan nilai inputnya 2, 3, 4. Nah, di sini outputnya akan menghasilkan 1. Selanjutnya kita buat lagi output inputnya min 4, enter, 3, enter, min 2, kemudian 1. Kemudian enter. Nah, di sini nilai outputnya adalah min 4. Jika sudah seperti ini, maka codingan kita tadi berhasil. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus tantangan 2. Studi kasus tantangan 2. Nah, di studi kasus tantangan 2 ini adalah tentang wujud zat air. Nah, wujud zat air ini adalah merupakan fungsi. Fungsi ini menerima sebuah nilai X bertipe double atau angka desimal dan mengembalikan string yang berbentuk huruf, yaitu fase air berdasarkan nilai X. Fungsi menggunakan guard untuk menentukan kondisi suhu. Nah, kondisi pertama ini adalah jika suhu X lebih kecil daripada 0, maka air berada dalam bentuk padat. Selanjutnya kondisi kedua ini jika suhu X lebih besar sama dengan 100, maka air berada dalam bentuk gas. Selanjutnya ini ada otherwise. Otherwise ini kondisi ketiga ini adalah otherwise, di mana otherwise ini merupakan kondisi lain atau air berada dalam bentuk cair atau berada di antara 0 dan 100. Nah, di sini ada fungsi main. Fungsi main ini merupakan titik masuk utama program. Ini adalah titik masuk utama programnya, mainnya gitu. Nah, kalau readLN ini digunakan untuk membaca input dari pengguna, di mana input tersebut merupakan tipe double. Setelah mendapatkan input, program akan memanggil fungsi wujud zat cair dengan input X dan mencetak penggunaan print. Di sini kita akan melakukan run dari codingan kita ini sama
Caranya dengan terminal, new terminal, kita masukkan GHC, min O, di sini saya tantangan, tantangan 2. Semoga runnya berhasil. Tantangan 2 .hs. .hs. Kita enter. Nah, kita panggil lagi. Enter. Nah, kita masukkan nilainya. X lebih kecil daripada 0. Berarti di sini kita bisa buat min 1 atau min 90. Pokoknya dia lebih kecil daripada 0. Min 2, min 3. Pokoknya lebih kecil daripada 0. Maka di sini kita enter. Nah, hasilnya adalah padat. Selanjutnya kita panggil lagi. Kita masukkan yang otherwise dulu 0 sampai 100 ya tadi. 0 dan 100. Di antara 0 dan 100. Di sini kita pakai 0, terus kita enter. Nah, hasilnya itu cair. Selanjutnya yang gas. Yang gas ini kita buat, panggil lagi. Kalau dia gas, dia X-nya itu harus lebih besar sama dengan 100. Kita buat 100. Kita enter. Nah, hasilnya gas. Jika hasilnya membuktikan, berarti codingan kita ini berhasil. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus tantangan 3. Nah, di studi kasus tantangan 3 ini ada fungsi grade nilai. Nah, fungsi grade nilai ini menerima parameter X bertipe double juga seperti yang tadi. Double ini atau kita sebut juga dengan bilangan desimal dan mengembalikan nilai bertipe string atau huruf. Nah, fungsi ini menggunakan guard I, untuk menggunakan guard seperti ini eh, untuk menentukan nilai X-nya dan mengembalikan nilai huruf berdasarkan kondisi. Jika X ini lebih besar daripada jika X ini lebih besar atau sama dengan 80, maka hasilnya itu A. Jika X lebih besar atau sama dengan 72, hasilnya AB. Begitu juga dengan ini, jika X lebih besar atau sama dengan 65, maka hasilnya B. Dan jika X lebih besar atau sama dengan 57, maka hasilnya BC. Selanjutnya, jika X lebih besar atau sama dengan 50, maka hasilnya eh, ini C seharusnya. Hasilnya ini C. Selanjutnya, jika X ini lebih besar atau sama dengan 35, maka hasilnya D. Selanjutnya, jika X ini lebih kecil dari 35, maka hasilnya E. Di sini juga kita menggunakan main IO, terus main do, dan read ln. Seperti yang tadi itu fungsi main ini adalah titik masuk utama program yang bertipe IO, input output. Yang artinya ini adalah fungsi yang melibatkan ya. Fungsi main adalah titik masuk utama program yang bertipe input output atau IO. Selanjutnya main ini melakukan operasi selanjutnya main ini melakukan do atau operasi. Nah, operasinya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ini membaca input dari pengguna Yang pertama ini membaca input dari pengguna menggunakan readln yang diharapkan berupa nilai double. Selanjutnya yang kedua, nilai input tersebut disimpan dalam variabel X, kemudian diproses oleh fungsi grade nilai. Yang ketiga, hasil dari grade nilai ini dicetak menggunakan print. Nah, jika penggunanya ini memasukkan angka 85, maka grade nilai 85 akan mengembalikan nilai A. Jika pengguna memasukkan angka 70, maka grade nilai 70 akan mengembalikan nilai B. Jika pengguna memasukkan angka 30, maka grade nilai 30 akan mengembalikan nilai E. Begitu
Seperti itulah penjelasan dari codingan yang ini. Kita akan coba run lagi untuk membuktikan codingan kita ini benar atau tidak, berhasil atau tidak. Caranya sama, GHC-O buat buah, contohnya tantangan 3.hs enter. Oke, kita masukkan inputnya itu 72. Nah, 72 hasilnya AB, berarti betul. Ini kita buat lagi 71. Enter. Nah, 71 itu hasilnya B. Lebih lebih besar atau sama dengan 65 itu hasilnya B. Di sini kita buat 71 hasilnya B. Nah, jika sudah seperti ini berarti codingan kita ini berhasil atau terbukti. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Semoga video ini bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk orang lain. Terima kasih.